Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Ari Aryani Darsono dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan untuk membahas materi mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, sudahkah kalian menyimak hikayat Saijan dan Ikan Toda? Lalu, apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Dan apakah seluruh kisah ini bermanfaat? Anak-anakku semuanya, apa yang akan kita pelajari kali ini? Pada bab ini, kalian akan belajar mengidentifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kalian akan belajar menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat untuk membuat cerita pendek. Kemudian, mendiskusikan definisi hikayat sebagai pijakan dasar. Ayo, kita pelajari bersama cara mengidentifikasi ide dan makna kata dalam sebuah hikayat. Untuk teorinya ya, hikayat itu berasal dari bahasa Arab, haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Pengertian hikayat ialah karya sastra lama Melayu klasik berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Definisi ini diambil dari buku karya Berit pada tahun 1985, juga dari situs KBBI kemendikbud.go.id pada kolom hikayat. Bagaimana cara mengidentifikasi ide dan makna kata? Yang pertama yaitu pusatkan pada teks yang dibacakan oleh temanmu. Yang kedua, saat menyimak, kalian dapat menggunakan tabel atau menjawab pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengidentifikasi hal-hal penting dalam cerita. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan ringkasan cerita dengan menggabungkan pokok-pokok cerita itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kata arkais dalam teks hikayat? Kata arkais ini adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh kata-kata arkais seperti syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, kata hata, apatah, sahaja, dan kata berjaya. Nah, untuk rekapan materi kali ini ya, pertama kalian sudah membahas mengenai definisi, ya kan? Kemudian mengenai kata arkais. Kalian sudah paham? Sekarang uji pemahamanmu di tugas 1 dalam menyimak dan menganalisis pesan dalam teks narasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.